ibu-ibu yang sudah datang pada hari ini di Posyandu Melati 4. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Bidan Hernani dari Puskesmas Sepatan. Ibu-ibu, semua yang hadir di sini, kita akan mengadakan pertemuan yaitu kelas ibu. Ibu-ibu sudah tahu belum apa itu kelas ibu? Kalau belum tahu, silakan dibuka buku KIA-nya ya. Dibaca di halaman 3. Apa itu kelas ibu? Coba Bu Lena, silakan dibaca dulu ya. Sebelumnya saya ini waktu dulu ya. Kita pertemuan kelas ibu ini karena di masa pandemi, jadi tidak boleh terlalu lama berkumpul. Jadi kita hanya dibatas waktu 20 menit saja. Setuju nggak ibu-ibu? Setuju. Ya, jadi 20 menit dari sekarang ya. Kita lanjut dulu Bu Lena, silakan baca di kelas ibunya. Apa itu kelas ibu? Kelas ibu hamil. Di kelas ibu hamil, ibu mendapatkan informasi dan saling bertukar informasi mengenai kehamilan, persalinan, nifas, serta perawatan bayi baru lahir. Ikuti kelas ibu hamil paling sedikit 4 kali pertemuan. Sebaiknya 1 kali pertemuan dihadiri bersama suami atau keluarga. Nah, ya itu ya. Jadi kelas ibu hamil adalah pertemuan antara ibu hamil untuk mendapatkan informasi ya. Jadi di kelas ibu hamil ini diadakan pertemuan selama 4 kali ya. Dan terakhir harus ditemani oleh suami atau keluarga ya. Nah, untuk pertemuan pertama kita hari ini, materi pertama adalah tentang kehamilan ya, ada di halaman 1. Saya akan bertanya sama ibu-ibu nih, selama hamil berapa kali pemeriksaan minimal? 5 kali. 5 kali. Ada yang coba yang lainnya? 6 kali. 6 kali. Oh, 6 kali. 3 kali. Ya. Nah, di buku udah ada. Bukunya udah dibaca belum sama ibu-ibu nih? Nah, jadi di rumah nanti dibaca ya. Ini ada di halaman 1. Nah, periksa kehamilan paling sedikit di sini berapa kali di buku? 4 kali. Nah, boleh nggak periksa hamil tiap hari? Boleh. Ya, tiap bulan? Tiap minggu? Tidak boleh. Ya, jadi pemeriksaan hamil minimal 4 kali. Boleh ibu periksa hamil setiap bulan. Nggak apa-apa ya. Yang penting 4 bulan itu harus 4 kali itu harus periksa. Selama kehamilan apa aja ibu yang diperiksa? Ibu kalau periksa hamil di mana? Di Posyandu. Ada yang di Posyandu, ada yang di mana? Di rumah Bu Bidan. Di Bu Bidan, ada yang di dukun? Enggak ada. Bagus ya, nggak ada yang di dukun ya. Di dukun boleh nggak periksa hamil? Nggak boleh. Nggak boleh. Bolehnya apa ke dukun? Cuci hari-hari. Oh, urut. Boleh diurut, asal jangan urutnya ya yang diurut ya Bu. Ya, jadi boleh diperiksa ke dukun. Kalau kita sakit pegel-pegel badan boleh ya, tapi nggak boleh diurut perut ya, digedok oleh dukun nggak boleh ya. Nah, selama periksa hamil apa aja Bu yang diperiksa? Ditimbang. Ya, terus apa lagi? Darah. Oh, terus apa lagi ya? Tekan darah ya. Terus apa lagi Bu? Diukur perutnya. Ini Bu yang baju merah nih, diam aja apa Bu? Diperiksa apa lagi Bu? Dipegang perutnya. Dipegang perutnya. Yang di ujung tuh itu apa lagi? Ditimbang. Ah ya, jadi kita selama kehamilan harus periksa. Yang pertama di buku ada ya, tinggi badan. Ya, harus diperiksa tinggi badannya. Ya. Terus ditimbang berat badannya. Ya, itu dilakukan timbang berat badan setiap bulan. Ibu selalu mendapat informasi enggak tinggi badannya atau berat badannya diukur? Ada yang nggak diukur tingginya. Ada yang diukur tingginya. Terus berat badannya diukur nggak? Ditimbang. Berat badannya ditimbang ya. Ibu tahu nggak berat badan kalau hamil naiknya berapa kilo selama kehamilan?
Nggak dikasih tahu sama Bu bidannya? Bidannya Ya. diam aja, Bu. Oh ya, jadi harus tahu ya Bu ya. Kalau naik berat badan itu harus berapa kilo selama kehamilan ya. Jadi tanya ke bidannya, Bu, saya normal apa tidak? Ya. Jadi harus diperhatikan berapa kilo berat badannya yang naiknya. Jelas ya Bu ya? Ya. Jadi yang kedua harus ditahu ukuran tekanan darah suka diukur nggak tekanan darahnya? Diukur. Dikasih tahu nggak hasilnya? Kasih tahu. Nah kalau yang normal berapa dikasih tahu nggak sama bidannya? 100. Saya mah 100 aja Bu bidan. Oh ya, jadi nggak naik ya. Nah kalau naik suka ditanya nggak penyebabnya jadi apa? Terus harusnya kalau udah naik tinggi darahnya bakal mengakibatkan apa? Dijelaskan nggak sama bidannya? Ya, dikasih tahu. Ya, bagus kalau dikasih tahu. Ada yang nggak dikasih tahu? Enggak. Ya kalau nggak dikasih tahu, ibu nanti harus tanya ya ke bidannya. Bu, kira-kira darah saya ini normal apa tidak ya? Ya Bu ya? Iya, Bu. Oke. Nah yang ketiga pengukuran lingkar lengan. Nah, suka diukur nggak lengannya sama bidan? Ukur. Tahu nggak normalnya berapa? Enggak. Dikasih tahu nggak sama bu bidannya? Nggak dikasih tahu. Ibu bidan cuma ngukur aja. Sangkanya mau bikinin baju ya Bu ya? Iya. Ya. Jadi diukur lingkar lengannya ya. Biar tahu berapa nih kira-kira lingkar lengan saya. Ya. Jadi yang normal itu harus di atas 23,5. Di buku ada ya. 23,5. Ya. Jadi kalau misalnya kurang dari 23,5, nanti ibu dibilangin kurang gizi, ibu jangan marah ya. Nah karena memang itu udah ada ukurannya, ya Bu ya, jelas ya Bu ya. Nah yang keempat adalah pengukuran tinggi rahim, ya. Ini pengukuran tinggi rahim, ibu suka diukur nggak tinggi rahimnya? Buat apa Bu diukur tinggi rahimnya? Nggak tahu. Nah, kalau tahu diukur aja ya. Ya. Jadi ukuran tinggi rahim, ibu biar tahu nih, ya. Kira-kira ibu hamil berapa bulan? Cocok enggak sama ibu? Kira-kira ibu bilang ibu hamil 6 bulan, tapi tinggi rahimnya lebih dari ukuran 6 bulan. Jadi bisa diterangkan sama bu bidannya. Kira-kira ibu nih hamilnya bener nggak tafsiran lahirnya dengan head lahir ibu? Ya Bu ya. Jadi untuk menentukan umur kehamilan ibu, dia disamakan dengan tinggi rahim. Nah, dan yang kelima adalah penentuan letak janin, ya. Di halaman kedua, coba dibuka ya. Nah, penentuan letak janin atau presentasi janin. Nah, ini kalau diperiksa suka diperiksa nggak denyut jantungnya? Nah, dikasih tahu nggak ini normal apa tidaknya? Tahu. Hebat tuh bidannya, ya. Jadi dikasih tahu ya. Jadi berat badannya, denyut jantung yang normal berapa, yang tidak normal berapa. Ya Bu ya. Jadi ibu kalau misalnya itu tanya ke bidannya, Bu, denyut jantung saya normal apa tidak? Ya, ya Bu ya. Nah yang keenam adalah imunisasi TT. Nah di sini imunisasi TT, ibu udah tahu belum imunisasi TT disuntiknya di mana? Di tete. Ada yang bilang di TT, ya. Jadi yang benar di mana suntiknya? Di tangan. Berapa kali ibu disuntik? 1. Ada yang 1, ada yang 2. Saya mah enggak Bu. Sebulan Tuh, sekali enggak. suntiknya. Tuh ada yang sebulan sekali. Nah yang benar yang mana nih? Ibu tahu nggak ini ibu baju hitam? Tahu Bu. Berapa kali? 2 kali Bu. 2 kali ya. Nah ada yang 2 kali ya. Nah kita ada yang namanya screening imunisasi. Ya jadi kalau sudah mendapatkan screening imunisasi sampai TT kelima, nah ibu bisa kebal selama 25 tahun ya. Gimana caranya Bu hitungnya? Ibu tahu nggak caranya bisa screening imunisasi TT 5? Tahu. Mau dijelasin nggak? Apa kelamaan? Mau. Saya nanti aja. Mau sekarang. Screening aja Bu, yang lain nggak usah. Screening aja ya, nggak usah. Screening apaan screening? Nah, Kita kata saya screening itu sepeda Bu. Screening. ini mah screening sepeda. Ini namanya screening imunisasi TT ibu ya.
Jadi kalau misalnya imunisasi TT, kalau ibu udah disuntikin TT pertama ke TT kedua, itu jaraknya 1 bulan. 1 bulan bisa juga disuntikinnya nanti sebelum ibu menikah, namanya TT Catin, ya. Jadi sebelum menikah ibu udah suntikan, ya. Nanti sudah menikah ibu suntikan yang kedua 1 bulan, dan yang ketiga jaraknya 6 bulan. Ya, jadi kalau ibu misalnya hamil nanti anak kedua, ya, jaraknya sudah 2 tahun, ibu boleh disuntikan hanya 1 kali saja, ya, karena di sini maksimalnya 6 bulan, yang TT ketiga, ya. Seandainya nanti ibu hamil anak keempat, kedua, disuntikan yang namanya 1 kali TT keempat, ya. Seterusnya, kalau ibu hamil hanya disuntikan 1 kali selama yang kelima itu jaraknya 1 tahun, dan kalau anak kedua hamil lagi suntikan 1 kali saja. Berarti ibu sudah mendapatkan 5 kali suntikan, berarti udah tebal selama 25 tahun. Jelas ya Bu ya? Kalau saya salah sudah ya Bu ya? Ya. Nah yang ketujuh apa? Pemberian tablet tambah darah. Suka diminum kan nih tablet tambah darahnya? Bau enggak bau. Minum saya mah. Mual. Terus kalau nggak diminum di mana itu obatnya? Disimpan bawa bantal. Ih sayang amat ya. Ibu obatnya mahal loh ibu itu. Enggak Ya. gratis dari puskesmas. Iya di puskesmas kan dapatnya dari pemerintah. Belinya mahal. Ya sayang kalau dibuang ya. Minimal berapa kali Bu selama kehamilan minum obat itu? Dikasih tahu nggak sama Bu bidan desanya? Enggak. Ya minimal berapa tablet selama hamil minum tablet tambah darah? Sebulan habisin aja Bu bilangnya begitu. 1 blister itu ya? Iya. Nah itu kan isinya berapa tablet? 30 ya. Minimal harus 90 tablet ya. Tidak boleh berhenti tuh ya. 3 bulan berturut-turut harus minum itu tablet tambah darah ya. Minimal. Lebih boleh nggak? Boleh. Nah lebih boleh Mabok ya. nggak Bu kalau lebih? Ya? Mabok nggak kalau lebih? Enggak lah, ya yang obat kan bir Bu. Ya. Kalau obat mah nggak bakal mabok ya. Ya Bu ya. Nah. Oke, lanjut ya, jelas ya. Jadi harus 90 tablet minimal selama kehamilan. Yang ke-8, tes laboratorium. Berapa menit nih udah? Tes laboratorium. Nah, apa aja yang dilakukan di tes Ibu? Bisa HB. HB, Longan darah. longan darah. Kecil. Ini siapa yang belum diperiksa nih ibu hamil di sini? Udah. Bu. Adi, Takut suntik. Kenapa? Jarum. Orang diambilnya cuma 1 cc, nggak nyampe. Kalau Tapi kan beli 1 ditusuk. cc baru ya. Saya Bu. Kan ambilnya cuma 1 cc doang. Itu kan ya. disuntik. Gak apa-apa. Ya sedikit sakit sedikit. Boleh ya, nggak apa-apa. Saya mah nggak punya penyakit Bu. Kan buat hamil. Jadi kan kalau hamil harus diperiksa biar ketahuan penyakitnya ya. Jadi harus diperiksa. Minimal pemeriksaannya adalah ya 3 penyakit yang utama ya. Jadi HBsAg untuk penyakit apa nih? Tahu nggak Ibu? Kuning. Ah, penyakit kuning. Penyakit liver Bu. Ya, itu 3 yang harus benar-benar diperhatikan. Yang kedua apa lagi? Tahu nggak? Itu di bukunya ada tuh yang diperiksa tuh. Ibu jelas nggak itu udah diperiksa di bukunya ada? Iya. HIV apa Bu? Nah, itu ada yang pemeriksaan HIV juga ya. Ada pemeriksaan sifilis ya. Nah, itu 3 penyakit yang harus diperiksa selama kehamilan di samping hemoglobin darah ya, HB dengan protein uri dan glukosa atau penyakit gula ya. Jelas ya Ibu ya? Nanti yang belum periksa diharapkan periksa. Datang ke puskesmas untuk periksa ya. Bayar nggak Bu? Gratis Bu. Ya tenang aja ya. Nggak bayar. Kalau yang mempunyai KTP khususnya Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang salah tuh ya. Kabupaten Tangerang periksa gratis ya, sesuai dengan vaskes masing-masing ya. Nah yang ke-9, udah ke-8 ya Bu ya? Iya. Sekarang yang ke-9, konseling atau penjelasan. Nah, konseling ini apa nih? Ibu kalau periksa hamil suka ditemenin keluarga enggak? Enggak, sama tukang ojek. Ya sering Bu sama suami tapi suaminya di luar. Oh iya. Jadi kalau misalnya
Nanti kalau tiba-tiba ibu jatuh di tengah jalan mau periksa ke puskesmas nggak ada yang nolongin ya. Jadi minimal harus dengan suami, keluarga, mau mertua, ibu ya, mau adiknya boleh ya, asal jangan sendiri ya. Jadi kalau periksa harus bareng suami, keluarga ya. Nah, apa saja pada saat konseling ini yang dibicarakan? Jadi konseling ini adalah keluhan-keluhan ibu ya, masalah-masalah nanti setelah melahirkan ya, konseling tentang pemberian ASI eksklusif ya, dan KB setelah melahirkan ya, itu konseling ya. Yang 10 yang sekarang yang ke-10 nih, tata laksana atau mendapatkan pengobatan. Jelas nggak ibu? Maksudnya apa? Nggak tahu Bu. Ya, nggak tahu ya, belum pernah ya. Pernah Ya, jadi kalau di sini tata laksana atau mendapatkan pengobatan itu ya. Jadi ibu kalau merasa sakit selama kehamilan jangan dipendam sendiri aja di rumah ya. Jadi kalau misalnya ada ibu mual-mual ya, sampai nggak bisa makan ya, sampai di rumah pingsan-pingsan, itu kata mertua ibu, kata mertua, lah itu penyakit biasa, orang hamil kok pasti begitu semua. Nah itu nggak boleh ya. Jadi harus mendapat pengobatan. Jadi nggak boleh dibiarin ya. Jadi harus mendapat pengobatan ke bidan atau ke puskesmas terdekat ya. Jadi demikian nih. Ada berapa kan tadi itu semuanya? Ada 10 ya. Jadi kalau ibu memeriksakan kehamilannya harus melalui 10 langkah. Itu yang harus diperiksa ya. Jadi kalau ibu misalnya diperiksa di bidan cuma ditimbang doang, ibu datang, "Assalamualaikum Bu." "Waalaikumsalam." "Mau periksa hamil Bu?" "Oh iya Bu, masuk." "Duduk, tensi, timbang, udah. Ya, periksa perut, deret, udah Ibu ya, bayinya sehat. Ini ibunya obat 3 kali 1, 2 kali 1. Ibu minum ya, habisin. Nanti bulan depan Ibu kesini lagi. Selesai. Ibu bayar. Puas enggak Ibu? Enggak. Nah, jadi harus melalui 10 langkah ini ya. Baru Ibu merasa puas untuk memeriksakan kehamilan. Ya, demikian Ibu ya. Itu yang saya bicarakan sekarang. Mudah-mudahan Ibu mengerti ya. Jadi sampai di rumah nanti Ibu pulang ke rumah bisa disampaikan ke suami ya. Nah, ke keluarga ya. Tadi jangan sampai nanti Ibu ada pertemuan tadi di Posyandu tentang kelas Ibu masalah apa, nggak tahu deh Ibu ngomong apa. Nah ya, jadi harus diingat ya. Jadi kalau lupa di rumah tinggal dibaca di buku ya. Udah jelas ya ibu-ibu ya? Ya. Jelas. Nanti di rumah kalau sudah jelas ya, ini kan ada kotak-kotak sini ya. Nah, di pinggir ini ada kotak. Kalau ibu sudah merasa jelas dan paham, kotaknya langsung dicek, please, ya, dicek please. Kalau sudah jelas dan mengerti, ya nanti kalau ibu-ibu kurang mengerti, ibu tinggal disilang, ya. Jadi disilang mana yang ibu tidak mengerti dan minggu bulan depan ibu tanyakan kembali, ya, ke bidan atau ke saya boleh, ya. Nanti dijelaskan kembali, ya. Jelas ya? Jelas. Nah, untuk pertemuan yang kedua bulan depan kita akan membahas halaman 4, 5, 6. Ya, nanti di rumah dibaca dulu ya. Nanti akan saya langsung tanya jawab mana kira-kira yang sudah ibu baca, yang ibu belum mengerti. Jadi kita langsung ditanyakan apa yang belum dimengerti. Jelas ya Bu? Ya, jelas Bu. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Cukup? Ya, kalau sudah cukup, terima kasih buat ibu-ibu semua. Mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan tadi bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Ya Bu ya? Jadi yang tadinya tidak tahu menjadi tahu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.